Iya. Nah, makanya yang kemarin datang adalah keluarga dan beberapa temen yang maksudnya ya udah nih kita makan bareng, ngumpul bareng, doain. Iya, itu penting tuh orang-orang gitu. terdekat. Kayak Cici juga kan nikahnya KUA aja. siapa? Danila. Oh iya. Gitu. Gue kok gue gak diundang kan teman SMA gue gitu yang nikah. Oh iya kan gue gak terlalu deket jawabannya. Udah tahu jawabannya. Iya cuma seangkatan aja. Oh iya. Kenapa lu nanya kalau kan gitu? kayak SMA kan ngegeng-ngegeng. Oh iya kan kita bukan segeng. Emang sekelas doang kan. Nih, Iya. Tapi gimana Ci? Kan lu menyangka nggak akan Fase ini? Iya lah sama apalagi sama Sadu gitu. Udah jadi istri orang nih gue. Iya, lu Coy. sekarang statusnya udah jadi istri orang gitu. Kayak lu bersyukur kayak alhamdulillah akhirnya suami gue bukan pengangguran. Kayak gitu-gitu lo kayak suami bayangin gitu. Gini. Alhamdulillah akhirnya gue punya pasangan yang ada skillnya. Selamat datang di podcast Hancur. Dias Danar, Andika Jamil, Patra Gumala. Yes, kali ini bersama dengan pengantin baru. Asik. Enakan sebelum kawin kan sih? Deg-degannya lebih berasa kan sih. Ini konsepnya tuh kayak ngerokok. Ngerokok tuh pas waktu masih diem-diem, ngerokok tuh kayak enak banget. Iya kan? Pas udah ya udah boleh ngerokok aja. Biasa aja. Iya. Makanya Dika prinsipnya diam-diam Goblok terus. Ngerokoknya. Ngerokoknya. Iya kan. Makanya kan ganti pot. Iya. Ngerokoknya. Sebenarnya arahnya gue tahu kemana sih. Cuman gue belokin ke rokok aja. Anjir SD dulu tuh gue sering banget nontonin suami lo Ci. Iya, Kan ya. dari zaman kan sempat sama Mas Indra Lesmana juga. Iya. Soalnya all round basis. Jago Jazz banget bisa, anjir dia. Iya. rock metal hardcore bisa. Berarti Iya. fingeringnya jago sih. Main bass kan jago main gini nih. Gininya Gini. jago nih. Gini. nih. Jago bener ini mah. Biar kata ujungnya agak kapalan dikit. Malah enak kan kebas-kebas dia. Main bassnya kan. Iya, Main bassnya. Makanya kebas-kebas gitu. Iya, sama di strap-strap gitu tuh. Di slap-slap gitu. Di slap-slap tetep. Ralat, bukan ujungnya, semuanya. Semuanya kepala. Sejari-jari. 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 Tadi kita kira datang bareng. Iya. Enggak. Kadang soalnya kita ya udah masing-masing, kalau kerja masing-masing gitu. Iya, Kalau iya. kecuali nongkrong, aku Iya. ajak kemana. Tapi gitu. kemarin lo mensupport dia di Java Jazz kan? Iya sih. Iya, seru Nah, banget tuh. mungkin nanti pas Stand Up Fest dia datang. Oh iya. Nah, gantian ya? Gantian. Oke, aku datang Stand Up Fest tapi kamu datang Java Jazz. Ayo. Ya tapi di stand up fest nyanyi juga soalnya. Iya. Iya kan? Sempet waktu itu kan masih pacaran sih, waktu Aci bikin show dia datang juga. Gitu aja. Iya, Gue terakhir nonton dia Show Soleh ya. Iya soalnya. Soleh Oh, iya. Iya soalnya soalnya. itu sambil nyanyi juga. Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi bercanda. Nyanyi bercanda. Udah ada lagu yang lo ciptain bareng sama laki lo belum? Belum. Belum ya. Gue sempet nanya kan sama dia. Jadi ternyata kalau dia nggak ikut-ikutan tuh, lu bikin aja, tapi nanti Iya. nanyain sama dia gitu kan? Gitu kan? Kayak minta pendapatnya gitu. Ini gimana nih? Terus? Nah, kalau kayak gini, ya bagus gitu. Nggak, jawabannya Aci Resti. Sekarang kondisi lu adalah lu sudah suami istri. Iya. Jawaban dia akan bagus kok. Iya udah pasti Ci. Ada tambahan di belakangnya. Bagus kok gitu ya. Iya. Bagus kok gitu pasti. Nggak mungkin kayak jelek banget sih ini. Nggak. Iya. Sedikit sulit itu. Berat sih. Berat ya. Nikmatin aja sih, justru pendapatnya nggak Nggak valid sepenuhnya lagi. lu telan. Iya. Iya ya. Wah. Terus kemarin habis main sama Baku Cakar ya? Tribute to Glenn Fredly yang di Java Jazz. Oh itu sama JDS Jakarta Drum School. Oh. Jadi bareng-bareng lah itu semua. Itu royokan. lebarannya anak jazz tuh di Iya. situ tuh. Iya. Terus dia kemarin senang karena akhirnya pulang lagi ke jazz. Ke Java Jazz. Iya. Metal sekian lama metal. Iya.
Gimana sih rasanya nongkrong? Bedanya nongkrong sama skena stand up sama musisi? Gimana? Coba. Musisi. Kan lo skena film udah nih. Skena Stand up udah komedi tuh. Nah sekarang lo skena nongkrong dong. Musik. Perbedaan backstage-nya gimana Ci? Jujur kalau yang kemarin gue kehitung jari bang, kalau Bang Du manggung gue nggak selalu ikut. Oke. Dan kalaupun ikut gue pasti beli tiket. Oke. Jadi gue nggak pernah ke backstage-nya. Sekali doang waktu itu sempet. Oh ternyata kayak gini ya situasinya gitu. Terus yang sebenarnya yang ngebedain tuh kemarin Java Jazz gimana tuh? Iya. Circle-nya jazz. Hawa orang kaya ya. Hawa orang kaya. Gue gak pernah. Terus gue pernah juga nih dibawa sama dia ke pokoknya ada acara jazz gitu sama Dewa Bujana. Oh iya. Waduh kali. Terus? Iya di Bandung, ya kan? Hotel ya? Di hotel, Gaya ya. Iya. Gaya Fest gitu ya. Datang ke situ terus itu duduk kan, duduknya kayak buset nih orang kaya keren banget. Itu maksud gue, kok bisa dia menikmati musik ini? Yang gak ada liriknya. Gak ada liriknya, cuman, kan solo doang. Iya. Seru juga ternyata dia orang kaya ya. Yang dipikirinnya malah seru juga jadi orang kaya. Karena gue sebelumnya kan nontonnya festival, band-band gitu, yang dimana kita kadang kalau diem doang suka dicengin, nggak hafal lu lagunya ya. Iya. Nah kalau ini pasti nggak hafal. Iya ini nggak hafal. Deng ciu gitu kan. Aneh juga sih ya. Nikmat banget ternyata, yang kayak nggak perlu effort, ya udah dengerin aja gitu. Gak usah ikut nyanyi, gak usah joget. Nah, makanya yang gue tahu kan, gue baru beberapa tahun kalau Bang Sadu di ini juga kan Death Squad kan dan metal. Karena gue ngikutinnya waktu rootsnya jazz, main di RW Lounge sama Gerald Situmorang gitu, masih Indra Lesmana, Eva Celia. Nonton gue depan sih gila. Kalau Aci mah beneran nggak tahu siapa dia. Soalnya cinta dari pas pertama ya? Dari pas pertama, cuman taunya ya pas lagi bareng Death Squad. Ini salah satu personil Death Squad gitu. Sisanya ke belakangnya Aci nggak tahu, maksudnya dia tuh background musiknya gimana. Sama begitupun sebaliknya, dia juga nggak tahu Aci siapa gitu. Pas tahu nggak tahu dia. Beneran kayak nggak nonton stand up gitu. Sebelum kenal lo dia bahkan belum pernah tahu, belum familiar lah gitu dengan industri stand up. Tapi kemarin berarti per hari ini udah berapa bulan lo nikah Ci? Ini tanggal 5 ya? Iya pertayangan tanggal 4. Gue setiap tanggal 5. Sebulan berarti. Sebulan nih, baru sebulan ya. Asoy. Aci Resti ini. Kenapa nih? Masih asoy bener ini Pak. Nikah KUA sih. nikah di restoran doang. Oh, di restoran. Di restoran tuh ya. Iya, sama keluarga lah. Intimate. Kan anak-anak sekarang kan begitu, intimate temennya. Gue tadi pengen KUA doang, Bang. Iya. Cuman maksudnya ya banyak hal ya. Keluarga ya terutama gitu, ya. Nggak, maksudnya ini kan salah satu yang mematahkan mitos, nikah tuh nggak harus mahal-mahal. Iya, makanya. Iya kan? Iya kan, di Bang Du juga sebelumnya pernah menikah. Iya. Mahal. Udah juga. Percuma ya. Iya, jadi kayak ya udah ada buktinya. Dia alami sendiri bahwa tidak selalu yang mahal itu berhasil. Terus lagi trennya itu intimate wedding sekarang. Tapi 30-50 orang. Intimate yang mahal juga banyak ya. Banyak. Kata intimate tapi mahal juga ada. Iya, intimate Bali tetap mahal. Iya, intimate di Bali sih tetap aja. Jadi gitu. Yang kemarin Aci alamin tuh kan bapak Aci juga berapa kali nikah ya. Gitu. Jadi pas Bang Sadu tuh ngelamar Aci sendiri, ketemu bapak gitu kan. Terus ya maksudnya tidak ada nasihat pernikahan. Karena Mas Sadu mending ngelamar sendiri. Mas Dika temennya ngelamarin Mas Dika. Iya. Anjing emang lo. Bangke anjing. Mas Sadu ini dia yang ngelamarin. Temennya gak ada nyali ngelamar sendiri. Minta temenin. Pas ditemenin malah sendiri. Hai.
nih. Puas banget lu berdua anjing emang. Terus ya gitu, jadi kayak bapak juga cuman bilang nggak usah, bapak mah nggak apa-apa kalau kalian nikah di KUA doang, gitu. Karena bapak juga udah pengalaman sebelumnya pernah dirayain gede-gedean Iya, gitu. iya. Tapi ujung-ujungnya apa? Banyak. Karena yang terpenting tuh setelah nikahnya. Gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, yang penting mah niatnya gitu nih ke depannya mau kayak gimana. Nah, soalnya kan katanya kalau cewek tuh sebenarnya punya dream wedding gitu-gitu. Iya sih. Cowok juga punya dream Iya kan wedding. kebanyakan cowok ada pakai baju MU ada tuh. Iya. Dan Aneh juga tuh. Dan dreamnya cowok biasanya nggak satu sih emang buat. Kan Enggak, kalau itu beda lagi lo. Beda, Jadi ya. banyak kan lo nikahnya Tapi tuh mah. lo emang gak ada dream wedding? Maksudnya yang paling gak musiknya deh kawinan gue gini gitu, atau dressnya enggak ya? Dia dream wedding ya, musiknya yang ngisi bass Sadu. Jadi suami. Iya. Udah. Ribet banget kawinan. Masa Death Squad anjing lagu nikahannya apa? Death Squad sih bang. Death Squad, buset dah. Ribet banget. Jadi nikah jadi suami. Sekalian dikasih HTM gitu ya. Sekalian bikin konser Konser. jadinya. Konser. Lu nggak ada? Nggak ada sih. Karena pas udah tahu budgetnya kayak nggak usah. Oh lebih ke Ngapain ada budget. dream-dreaman? Iya. Mendingan gue buat nyicil Hidup. apa ya gitu ya. Sumpah iya. Hidup. Buat hidup setelahnya. Gue Iya. kayak itu sayang banget anjir. Iya. Nah, makanya yang kemarin datang adalah keluarga dan beberapa temen yang maksudnya ya udah nih kita makan bareng, ngumpul bareng, Iya. doain. Iya, gitu Iya, kan, itu rame-rame penting tuh orang-orang gitu. terdekat. Iya. Kayak Cici juga kan nikahnya KUA aja. Cici siapa? Danila. Oh iya. 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 Gitu. Gue kok gak diundang kan teman SMA gue gitu yang nikah. Oh iya kan gue gak terlalu deket jawabannya. Udah tahu jawabannya. Iya cuma seangkatan aja. Oh iya. Kenapa lu nanya Kan kalau kan gitu? kayak SMA kan ngegeng-ngegeng. Oh iya kan kita bukan segeng. Emang Iya. sekelas doang. Nih, Iya, iya. Tapi gimana Ci? Kan lu menyangka nggak akan Fase nih, ini? Iya lah, sama apalagi sama Sadu gitu. Udah jadi istri orang nih gue. Iya, lu Coy. sekarang Iya. statusnya udah jadi istri orang Iya. gitu. Kayak lu bersyukur kayak alhamdulillah akhirnya suami gue bukan pengangguran. Kayak gitu-gitu lo kayak suami bayangin gitu. Gini. Alhamdulillah akhirnya gue punya pasangan yang ada skillnya. Anjing banget. Gimana lu pernah bayangin gak? Lu atau lu memang udah punya target, gue bakalan menikah nih gitu. Ada target nikah? Ada, karena kayak udah nggak ada yang gue cari lagi gitu. Iya. Pencapaian udah ini ya. Udah Alhamdulillah ya. kayaknya udah cukup nih, udah Ya. lumayan puas lah gitu. Kuliah lulus, Heeh, rumah. Iya. Terus kayak kayaknya coba nikah gitu. Itu kan nggak ada yang tahu ya. Coba, Iya, makanya iya. gue bilang coba nikah gitu kali Emang ya. nikah kan semua orang gak ada yang tahu ke depan nikah. Nggak ada yang tahu. Itu kayak lompat aja tuh, Iya. lompat. Ya sudah. Tapi menurut Aci ya, orang-orang yang memutuskan untuk menikah tuh kayak pemberani dia. Bener. Itu. Setuju. Benar. Berani banget lah. Karena gambling banget Iya. kan lu ke depannya mau Nggak kayak gimana tahu. gitu. Iya. Tuh Ca dengerin Ca, gue mah. Dengerin. Orang memutuskan untuk menikah tuh gambling. Tapi kalau gue pemikirannya begitu gini, maksudnya lu nikah kan lu gue takut ada masalah misalnya gitu. Padahal dengan lu memutuskan untuk nggak menikah pun, lu juga akan ada masalah. Iya. Masalah pasti ada. Cuman tinggal masalahnya lu mau masalah mana yang mau lu hadapin aja sebenarnya itu Iya. doang. Iya benar. Iya kan. Tapi lu harus sadari sih, laki lu itu nama besar di industri jazz. Asli. Ternyata iya. Lu ke Java Jazz, Sadu buset dah. Iya. Dulu tuh zaman nonton tuh Java sama yang lu juga nonton nih. Iya. Sadu Rasidi lewat. Sadu kalau di jazz, kalau di stand up setara siapa ya misalnya? Siapa ya? Sekarang. Wah. Sekarang udah di atas, udah kelasannya kayak Adriano Colby gitu. Levelnya udah di sedikit di bawah founder ya. Coy udah main nama musisi sama Topati pernah main, Endra Lesmana pernah main. iya. Ya udah. Tapi juga dia juga harus tahu Aci juga segitunya di stand up. Iya. Sama Iya, aja, sama aja tahu. Jadi Dua-duanya saling nggak tahu, Iya. tapi pas saling tahu, wah ternyata dia segininya Iya, gitu, gitu kayak juga tahu. Stand up cewek awal-awal kan gak Iya, banyak nggak sih. Lu banyak. mulai stand up Banyak. tahun berapa? 2015. Oh iya masih awal-awal banget. Awal tuh. Suca 1 lu kan nih?
Suca 2. Suca 2. Iya masih dikit. Tapi masih dikit, cewek dikit banget. Apalagi pas yang angkatan Aci ya, maksudnya kayak dulu ada Sri Rahayu. Iya, Sri Rahayu. Dia udah vakum gitu, kok malah jadi vakum. Yang padahal gue tuh ngelihat maksudnya peluangnya kayak ini cewek dikit nih padahal gitu. Iya, banyak dari zaman gua. Dari gua ada Jessica Farolan. Itu juga udah enggak stand up. Bule siapa? Iya, bule. Yang bule? Siapa? Oh, ini Alison di bawah gua, di 3. Di 2 tuh gua sama Yuli dari Malang dulu. Gita Bebita tuh berapa? Gita tuh 3. 3 ya. Iya. Jadi di yang zaman gua udah pada berhenti tuh stand up. Bahkan setelah Kompas, setelah Suci, udahan. habis itu enggak lama pada udah. Iya. Cepet banget gitu. Di yang season 3 si Gita juga setelah cabut dari situ ya nggak banyak ngambil job stand up juga gitu loh. Nah, lu kan termasuk yang pertama terus habis itu bertahan. Sama Rafa ya sekarang. Iya, pertama dan bertahan. Apa yang bikin lu masih bertahan di stand up, Ci? Manajemen ya. Pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Benar kok. Emang konsepnya 10 tahun karir tuh cabut dari manajemen. Masa gitu anjing. Ada ininya ya tingkatannya. Tingkatannya. Ya, tapi apa yang waktu itu bikin kayak enggak gue masih terus stand up deh gitu. Kan prosesnya enggak yang langsung naik nih. Tadi ikut street dulu, Suci sempet tapi enggak lolos. Terus aja ikut. Gue tuh udah sebelum Suca akhirnya mau di situ ketemu jalannya, gue udah ngelempar lamaran ke pabrik-pabrik. Iya. Oh, sambil. Kayaknya emang udah hobi aja gitu, maksudnya. Kayaknya gue nggak punya duit nih kalau nongkrong terus kan, open mic terus kan. Kayaknya gue harus kerja aja deh terus, tapi tetap main-main ke komunitas. Itu tuh waktu itu pengennya kayak gitu. Terus udah lempar-lempar lamaran, terus Suca keterima sampai kelar sampai gitu. Juara kan. lagi. Alhamdulillah. Terus akhirnya nah dari situ tuh titik kayak udah puasnya sebenarnya. Kayak gue tuh kayaknya bukan passion gue, Bang. Maksudnya kayak apa ya? Emang seneng aja. Jadi ketika pas ditawarin job stand up tuh gue kayak beban gitu loh. Kayak beban. Biasanya gue stand up nggak dibayar, terserah gue mau lucu apa enggak, harus lucu. Jadi ada tanggung jawabnya ya. Gede juga tanggung jawabnya ya gitu. Tapi lo ada sisi lain pakai nyanyi juga tuh, dari mana tuh? Ya kalau nyanyi emang dari dulu suka nyanyi, tapi emang jelek aja. Maksudnya gimana ya? Berkarakter, unik. Enggak belajar, gue nggak belajar. Jadi gue takut banget kalau ditanya apa soal musik-musik ya, karena sih juga nggak ada ilmunya gitu, iseng doang nyanyi. Terus gara-gara nulis bikin kayak ala-ala puisi gitu, bercerita sih lebih tepatnya bercerita. Terus iseng-iseng pakai nada gitu. Jadi bisa gitar juga ala-ala doang. Iya. Ini apa? Lumayan kan, tapi paling nggak lagu lu viral. Ada. Si apa ya, 2 titik hitam. Di jidat bukan. 3 titik hitam mah burger kill. 2 titik ujung titik 3. Ujung titik 3. 1.2 koma. Kamu cantik. Ada yang punya. Aku yang baru. Tapi ini mungkin bisa ini juga, Ci, apa namanya, si baru. Banyak yang cewek-cewek mau memulai stand up tuh agak sungkan karena ini kayaknya dunia cowok banget. Nah itu sih. Nah lu gimana bisa bertahan di dunia patriarki ini? Nyelipin spesial show lu nih kayaknya nih. Maksudnya tapi ngelihat dari perjuangan cewek masuk stand up, gue juga kalau ngeliat gila sih, lu harus keluar malam nongkrong sama cowok-cowok, abang-abangan pervert kadang-kadang kan. Ada aja abang-abangan gitu kan. Kadang-kadang bercandanya juga kayak anjing, bisa sejauh ini bercandanya gitu kan. Lu gimana, Ci? Mental ya. Mental. Pertama mental, kayak kalau Aci alamin kayaknya emang mesti kuat-kuat mental gitu, karena ya itu tadi bukan rintangannya tuh bukan di atas panggungnya, tapi di luar panggungnya. Di luar panggungnya, kayak kita tuh bisa nggak nih kayak ngasih batasan lah istilahnya gitu. Karena banyak
juga. Yang masuk mencoba, jelas. Mencoba mendobrak batasan-batasan tersebut. Apalagi kan. yang cakep-cakep. Gitu. Kadang ya namanya cewek kadang suka hilaf juga kan. Sama aja manusia. Pakai hati gitu. Kebaperan jadinya gitu ya. Jadi jadinya nggak fokus. Baru aja masuk, baru aja mau belajar, tapi udah ya dekat. Mending kalau diseriusin gitu. Tapi kadang ya jadi malah hilang gitu kadang-kadang gitu. Tapi banyak juga kok yang maksudnya akhirnya bertahan gitu. Ya mungkin Aci juga mikirnya kayak ya gue mah. Nah Aci tuh dari dulu temenan sama cowok terus. Jadi sebelum stand up pun lu udah terbiasa sama cowok-cowok ya. Jadi udah lumayan terbiasa gitu. Kalau cowok-cowok tuh sifatnya kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan mereka kayak gini ya lu harus sudah siap gitu. Alhamdulillahnya ya Aci mikir ya udahlah gue mau fokus sama ini aja gitu. Sempet juga maksudnya ada baper-baperan tipis-tipis mah ada kayak aduh gimana deh. Tiap minggu ketemu kan kalau komunitas setiap minggu tuh ketemu ya karena open mic tiap minggu ya. Iya. Belum nebeng kan pulang. Oh iya bener. Pulangnya nggak lewat rumah. Jauh tuh ngelilingnya. Jauh ngelilingnya kemana nih? Kayaknya rumah gua nggak kesini dah gitu. Gitu dulu gitu. Enggak gitu gua anjing. Sama aja sih mungkin ya. Tapi soalnya gini juga untuk ukuran materi lo, gue sih inget dulu materi lo awal-awal ngomongin soal rata tuh, iya kan? Itu kan obrolan seputar seksual juga sebenarnya di publik gitu Ci, dan gak banyak perempuan. Mungkin kalau orang yang nggak pernah nonton stand up, nonton materi lo dulu kaget tuh pasti tuh. Kaget. Oh cewek bisa ngomong ini di atas panggung gitu. Iya, gue juga kaget sebenarnya. Gue juga kan baru. Yang gue tuh dulu karena keterbatasan duit ya, jadi nggak bisa nonton show langsung bang. Jadi yang gue pelajarin adalah di YouTube. Yang dimana materinya kan bersih semua tuh. Pas pertama kali gue dateng ke ya maksudnya kayak ke acara spesial yang maksudnya off air gitu. Anjir. Acara siapa tuh? Sun ya? Enggak. Sun. Anjir ternyata boleh ngomong jorok gitu kayak. Terus dibimbing lah nih sama cowok-cowok kocak ini ya. Waktu itu lu sama siapa? Lu tuh pas masuk berarti di abang-abangan lu ada siapa di atasnya? Dulu masih sama Septian. Oh Septian. Anak stand up BTS dulu. BTS tuh apa? Bintaro Tangerang Serpong. Oh ada itu. Udah ada. Udah nggak ada. Sekarang kayaknya gabung jadi Tangsel. Stand up Tangsel. Gitu kan. Terus abis itu ke Jakbar karena di situ orang-orangnya pada sibuk kerja juga gitu. Jadi Acinya maksudnya kayak seniornya tuh nggak ngasih insight banyak karena ya dia jarang datang ke komunitas gitu. Akhirnya ke Jakbar. Wah gila, makin gila kan nih. Ada Bang Rigen, ada Diki Divi gitu. Wah gue kayaknya di sini aja dia lebih seru. Gitu. Itu Jakbar dulu apa Suca dulu berarti? Jakbar dulu baru Suca. Oh jadi pas Suca tuh lu udah di Jakbar tuh ya? Iya, jadi gue benar-benar di materi gue dikeroyok dah sama anak-anak Jakbar. Iya. Oh Jakbar tuh Rigen, Jakbar ya? Afif, si Frimawan. Jakbar semua itu. Rere. Jakbar tuh akademinya kayak akademi Liverpool lah, oke lah. Gokil. Boleh ya. Di antara komunitas yang lain masih sampai sekarang tuh masih terus ada, bahkan masih terus turun. Dan banyak yang juara di situ. Iya benar. Yang terakhir kita Yuasa komunitas kan Jakbar juga. Jakbar. Oh itu dong si Alip namanya? Alwi. Alwi Adit Sanca. Jakbar lawan Jaksel finalnya gitu. Yang pakai kursi roda. Sanca. Jakbar. Oh dan emang dikenal menakutkan ya secara komunitas kuat gitu ya. Regenerasinya juga salah satu yang paling oke. Karena dari salah satu faktornya menurut gue Jakbar tempatnya tuh firm. Iya. Di situ aja tuh. Di situ nggak pernah. Udah berapa tahun tuh? Lawan 78 udah berapa tahun tuh? Itu dari 2017. Iya. Udah lama banget. Iya, udah. Dimana komunitas semua pindah-pindah, Jakbar masih tuh dia masih di situ. Dan selalu rame open mic. Jadi kalau udah punya materi semi solid,
finalisasi itu pasti di Jakbar. Jadi lo nyoba ya Jakbar tuh kayak finalnya di situ lo nyoba tuh. Karena banyak penonton umumnya juga. Salah satu tempat paling satu-satu kurang sih asap rokok sih. Iya benar. Itu doang ya terlalu. Mata lu pedih. Gue stand up mata berair gitu. Selesai stand up pulang sih. Gimana di luar nggak kuat gue asap rokoknya sih. Itu dari dulu emang iya. Makanya kadang suka dikasih tahu sama MC-nya yang ngerokok gantian ya. Iya. Jangan semua. Tapi gantiannya sih nggak gantian juga sih. Ya gantian tiap menit kan itu yang satu lagi bakar. Sekarang mau bakar sini lagi masih terus ada aja. Oh berarti Jakbar mematahkan mitos tempat yang dijadiin open mic nggak akan lama Dia lama dia. Antara mematahkan atau tempatnya money laundry. Jadi ada atau nggak ada ya udah kan. Lawan 78 tuh salah satu. Itu kalau misalnya hari apa? Hari Jumat. Jumat malam ya. Enak nih. Kalau misalnya stand up Indo bikin salah satu tempat-tempat bersejarah, salah satu CBGB itu lawan 78 tuh. Iya. Bisa jadi salah satu yang bersejarah juga. Goblok. Bercanda. Enggak tahu Senin sampai Kamisnya gimana soalnya keadaannya. Enggak, menurut gua ya dia kenapa bertahan terus karena di atas kafe itu ada kantor notaris. Oh iya. Jadi dia tuh tetap buka terus. Iya. Oh. Dan jadi kliennya ada jajan di situ Iya. Buat meeting apa segala macam di situ ya. Terus ya cukup berinovasi juga sih, maksudnya kayak makanan dan minumannya, dan tempatnya kan enak tuh. Sering dipakai buat ngumpul-ngumpul kayak reunian atau bukber atau bahkan Regen aja lamaran di situ. Oh gitu. Jadi emang bersejarah, tempatnya enak. Non 78 Jakbar. Dan itu sih yang paling apa ya menurut gue ya, yang paling ngaruhnya adalah dari situ tuh banyak komika-komika yang munculnya. Gila banyak banget cuy dari situ. Sama ini juga sih kayak Jakbar tuh salah satu ini juga ya, karena mungkin banyak kos-kosan ya. Jadi nongkrongnya situ ya. Nongkrong sama transferan dari luar kota ke situ. Jakbar. Benar. Kosan yang murah-murah masih banyak. Itu kos The Red salah satu. Itu Jakbar. The Red Jakbar. Siapa yang muncul dari situ? Nope, Yono. Oh iya, saat mereka ngerantau ke sini ngekos di Jakbar berarti masuknya komunitas Jakbar, makanya jadi solid. Banyak faktor juga tuh yang bikin si stand up Indo Jakbar tuh jadi kuat banget. Kuat. Yang dulu juga kayak Bang Jege. Lolo sih. Alwi. Iya. Alwi sekarang di situ. Sekarang Jakbar daerahnya. Itu Lolo, si Jegel. Oki Renga juga. Oki sempat bareng sama Lolo tuh, tapi habis itu pindah. Tapi sempat sering mainnya karena Lolonya di situ. Iya benar. Lolonya di Jakbar. Bareng-bareng sama di kontrakan Jakbar di kontrakan Jakbar. Jadi ada kosan Red, ada kontrakan Jakbar. Sebelum kosan Red itu kontrakan Jakbar. Gitu, jadi awalnya. Isinya tuh rumah isinya orang gila. Isinya orang gila sama orang tolol. Isinya orang gila sama orang tolol nyambung di situ tuh udah. Bayangin. Di sono enggak ada asbak. Enggak ada. Asbaknya satu rumah. Enggak boleh ngerokok. Asbaknya satu rumah. Di mana aja? Gue kira enggak ada asbak enggak boleh ngerokok. Di mana aja? Itu kayak asbak. Regen juga kan ngerantau kan, dia mahasiswa gitu. Pokoknya sempat ada momen itulah kayak Om Andi. Kalau Om Andi sama Bang Diki kan emang orang situ ya. Iya. Andi manajernya Mas Dika ya. Bintang Emon juga sempat kontrakan Jakbar kan, Bintang Emon? Bukan kontrakan Jakbar. Kontrakannya di Jakbar maksudnya. Iya. Dan sempat berkomunitas di Jakbar. Dari Bandung ke situ tuh dia. Belum lagi. Bandung. Sempat di Bandung. Terus dia. Kantor Serap Indo seberangnya awal. Iya itu. Oh dekat situ ya. Arabinus itu. Dekat Lawan 78 dekat situ. Depan-depanan. Lawan 78 sebelah mananya? Kanan nih. Kan yang jalur one way. Iya. Itu sebelah kanan. Kan ada cucian mobil. Maju dikit. Maju tuh. Kanan. Stand up Indo seberangnya. Iya, seberangnya kiri ya. Stand up Indo dekat Alfamart. Kan gue pernah nyamperin lu di stand up Indo. Iya itu seberangnya. Lawan 78 sebelumnya. Oh, enak sih. Jadi emang secara komunitas terus berkomunitas sampai sekarang. Regenerasinya masih terus ada sampai sekarang. Masih, alhamdulillah. Terus juga orang-orang yang datang ke sananya udah multikultural. Anak mahasiswa banyak. Multikultural semua. Semua Kalimantan, Sumatera ada kan? Papua Timur ada. Timur kemarin tuh yang si Sapar mana Sapar?
Aduh, Sapar ini Sapar Suci 11 yang baru. Iya. Kalimantan. Tapi nama daerahnya Tarakan. Ada juga. Ada. Makanya multikultural banget sih di Jakbar ini. Dan sekarang kan lagi mau bikin si stand up night ya? Bikin Sunnya yang kelima. Ini Sun kelima ya. Line up-nya ngeri bro. Iya ngeri bro. Gue tuh ya waktu masuk Jakbar berasa diakuinya banget tuh pas masuk Sun. Lu Sun keberapa main? Justru masuk Sun diakuinya ya? Iya, aja Sun ketiga. Sun tuh rutin tiap tahun gak sih? Enggak juga ya? Dulu iya. Dulu tuh iya. Lu harus bikin tiap tahun karena itu kayak tujuan goals lo ya. Goals lo open mic buat apa? Kalau nggak manggung, Nah pembuktian kalau lu udah lucu-lucu terus di open mic, stabil, naiklah lu Sun, gitu kan? Gitu. Sun, ajang pentasnya anak-anak yang baru nih ya. Iya. Adalah Sun. Dan suka ada juga bintang tamu atau enggak headlinernya siapa, biasanya gitu kalau Sun tuh. Yang dari luar komunitas itu. Antara dari luar komunitas atau enggak, ini abang-abangan lu nih yang udah sukses gitu, ceritanya gitu. Nah sekarang Jakbar bikin Sun kelima. Judulnya penghargaan. Acaranya ya ada ya stand up itu dengan 5 apa 6 sih? 6 line up anak-anak yang generasi sekarang. Sapi salah satunya itu Sapi. Sapi itu kemarin Yuasa juara berapa? Juara 2. Juara 2. Iya. Juara 3 dong. Duanya si Aki. Satunya si Irgi Argis. Irgi PLN. Juara 3 Sapi kemarin. Nih, ada lucu banget ya. Orang PLN, orang pemadam. Banyak. Ini kan udah mulai rada mending, Ci. Ya kan di yang generasi sebelumnya kan gembel kan sebenarnya. Ngangguran kan lebih banyak. Saya enggak punya kerjaan, Bang. Saya ini nganggur udah 4 tahun. Anjing nganggur semua kata gue. Jadi komik. Yang juara bertahan si Wahwi. Ya enggak ada kerjaan. Wahwi kemarin stand up udah bawa asisten. Udah. Di Sunset. Kan di Sunset. Oh iya. Kalau Jakbar. Bawa ini asisten. Bawa asisten. Belagu banget. Itu bawa asisten deh. Datang di final Yuasa datang dia. Dijebret datang dia. Nah ini di Jakbar generasinya sekarang ya dia di stand up generasinya lumayan nih. Ada punya kerjaan. Ada. Walaupun ya ada kuli, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya nggak nganggur. Iya. Jangan berani-berani. Tolong apalagi yang perantauan kan. Ke Jakarta ngapain? Iya stand up. Kerjanya apa? Enggak ada. Jangan berani banget. Jangan berani banget ya. Jangan terlalu berani. Modal gila juga jangan ya. Jangan ya. Ada line up-nya di penghargaan. 6 ya, Arvin ini supir. Supir anak-anak. Supir pribadi. Supirnya. Antar jemput sekolah. Bukan. Dia kadang bawain Regen gitu. Oh, supirnya anak-anak stand up. Anak-anak komika iya. Oke. Kayaknya sama Regen ya dia kayaknya. Iya kadang. Eval ada Eval ini dia setahu gua Eval ini tadinya dia di komunitas Kaptang. Oke. Terus dia pindah ke Jakbar. Ada kerjaan di Jakarta. Ada kerjaan. Tuh enak tuh. Ngedengernya tuh enak tuh. Komiknya ada kerjaan. Kalau dulu semuanya sama ya. Lucu banget ya yang dulu tuh kayak penampungan banget ya. Pengangguran. Lu ada tuh satu generasi satu waktu di mana sejak itu Marcel naik itu tuh pengangguran banyak banget. Iya benar. Benar juga tuh. Rame banget semua. Ada ini juga nih. Sabit nih mantep dia arsitek. Oh keren. Atika, ada cewek nih. Atika nih pegawai bank dia cewek. Akhirnya ada cewek lagi kemarin Sun 4 Sun 4 ada satu. Terus ada tunggu pegawai bank berarti dia ada suatu momen dia gue pengen nyobain stand up open mic datang ke Jakbar gitu. Berani juga ya langsung datang ke Jakbar open mic ya. Open mic. Karena rumahnya di Jakbar kali Pat. Jadi kayak udah terdekat dari sini rumah gue apa. Lu datang ke Jakbar untuk nyobain open mic tuh nyalinya. Buat yang udah tahu pasti takut. Kalau yang belum tahu kan misalkan gue nggak tahu nih. Nyoba aja ya. Tapi kan dia pasti pertama kali datang nonton dulu dong. Geter juga. Geter sih kan. Tapi kan gue nggak tahu kalibernya kayak misalkan nih gue nggak tahu skalanya. Iya sekaliber apa sih kok gue kira kan semua komunitas sama. Tapi kan ternyata Jakbar wah gokil. Sapi ya itu sapi lah ya. Sapi mandor. Ya kan ada arsitek, ada mandor. Ada alwi kulinya. Lah jadi bangun
Proyek nih, ngumpulin orang proyek nih stand up. Black dia, aduh gue lupa lagi Black nih apa ya? Oh enggak, hitam. Dia emang background doang sih, sorry. Background doang ya. Dia kayaknya dia ada ini juga deh, apa ada kegiatan, maksudnya nggak nganggur ya. Kalau di tengah line up yang baru ada Gilbas. Itu headliner tuh. Ya itu dari luar komunitas tuh, ya. Oh, jadi emang Sun itu yang emang next stepnya buat teman-teman yang open mic biasanya, yang secara industri belum terlalu terdengar. Nah, stand up night lah panggungnya, pembuktiannya. Nah, yang menentukan naik tuh siapa? Itu abang-abangan Jakbar biasanya. Yang sering ada nontonin di open mic, terusnya ngelihat progresnya. Ada lomba juga sih kalau Jakbar? Iya, untuk naik ke stand up night gitu. Biasanya kan ada lomba komunitas kan? Ada lomba komunitas. Nah ini juga kemarin yang lomba komunitas namanya kan Sucai. Sucai. Suca sama Suci. Iya, Sucai. Padahal kan bisa Suci ya. Iya, berapa Sucai? Nah Sacui itu bisa Sacui. di antara line up yang tadi itu tuh kemarin udah menang bang. Pemenangnya nih Sucai ya. Jadi ya udah naikin gitu. Karena juga secara materi, secara entah apa kayak apa sih kalau itu teknik gitu-gitulah. Iya. Penulisan gitu-gitu udah lumayan oke. Udah apa nih kalau mau tampil dengan harga tiket yang lumayan, harga tiketnya lo normal 250.000. 250.000. Line up-nya masih ada lagi loh, nggak cuma tadi berenam. Gua kira ini cuman foto alumni. Oblong. Lucu banget ya. Gua kira ini menampilkan ini nih lulusan Jakbar nih ini yang tampil 6. Itu naik juga. Oh bukan. Ada Aci juga. Ini mah enak banget. Aci, Afif, Primawan, Rigen, Diki, Erwin, Rio, Wahui, Gugun, Beke, Pandu Inoto, Aprizal, Diki Mangai, ama Rere dan Kemal Gifari. Iya. Ini semua lah. Senior turun itu. Itu senior semua. Turun gunung itu. Iya beneran turun gunung semua itu. Gokil. Apri manajernya Denny Caknan. Iya. Aprizal. Oh iya pernah ketemu ya. Pernah ketemu. Denny Caknan tuh dia sekarang. Itu masih ada senior yang nggak masuk line up nggak? Kok Erwin? Oh iya, Erwin ada dong. Siapa lagi? Ardit tapi sama Rinda ya. Tapi ada juga di ngontrak Jakbar. Iya, tapi komunitasnya di Jakbar. Oh, ini mereka stand up semua atau ada yang improv atau apa? Itu di situ ada improv komedi, ada stand upnya juga. Kalau yang line up udah pasti stand up. Iya. Terus tadi Bang Gilbas itu kayak kenapa kita ngundang dia? Karena secara penulisan dia bagus banget. Gitu kayak pengen ngasih unjuk nih penulisan yang bagus nih. Dikasih yang baik dan benar. Dikasih lagi Gilbas nih. Iya. Gokil gitu. Terus ada improv, ada lo man, lo ngapain? Iya, Aci ngapain? Gue sejujurnya belum dikasih tahu. Tapi siap aja ya. Iya, gue cuman dihubungin sama Gugun Beke. Aci nanti line up ya. Line up jadi Sun 5 Jakbar ya. Nanti lu sama Bang Diki Divi yang ngatur gua, kata Diki. Ngatur kata gua, ngapain tapi belum dikabarin lagi. Oh, oke. Kita siap lah buat komunitas. Iya, buat komunitas sendiri gitu. Iya. 200.000 buat nonton line up. 2,5. 2,5. Yang early bird udah habis soalnya. Ada promo. Ada promonya, silakan. Beli 1 250, beli 2 400.000. Oh iya, sama kayak 200 ya. Iya, lumayan dong. Itu di mana sih? Di Jakbar ya? MDC Hall. Hall. Di Legend S Parman, kayak di deket Tomang berarti ya? MDC Hall. Gue tau JDC. Ya beda ya. Jakarta Digital Sleepy kan itu. JEC gue taunya. Jakarta Eye Center. MDC di mana sih? Ditawarin endorse ya. Iya, klasik. MDC di mana? MDC di deket. Kayaknya di daerah, gue juga nggak bawa handphone. Wisma 76 Jalan Legend S Parman itu MDC Hall. Sleepy. Oh, S Parman ya Sleepy ya. MDC Hall. Tanggal 28 Juni. Malam. Oh, setelah kita pulang lari nih. Besoknya kita lari 29. Kita lari 29 kita lari Pak. Minggu pagi. Pelari semua nih guys. Keren banget nih.
Iyalah, banyak masalah. Gila Ci, kalau podcast ada yang nawarin film sih syuting gitu Ci. Nawarinnya Lari kita. Lari kita. Nawarinnya udah lari kita mah. Tahun ini yang nawarin lari. Ya lari kita. Lari kita. Kita mah ngikut apa kata brand. Iya. Kalau nyuruhnya syuting kita. Nah, bener kalau syuting kan hitungannya per film ya kan lari per kilo Ci. Lucu banget per kilo. Kalau 4,5 kilo. Ya setengah. Akhirnya. Ada setengah kita nggak nyampe finish. Iya. Maraton paling jauh dibayarnya. Ini tiketnya bisa didapat di loket. Tip ya. Tip ya. Di tip. Ya itu tadi ada promo 400.000. 400 kalau beli 2 ya. Karena Ini yang pre-sale lagi 1 sama early bird udah habis. Lagi promonya nih ya sekarang ya. Lagi Oke. promo. Nggak usah pakai nulis apa tapi lagi promo nih. Nggak usah, Ya. langsung aja Oke. buka tip. Habis itu Jos. Cari di atasnya penghargaan pasti Ya. keluar tuh. Penghargaan. 1 2,5 kalau lo beli 2 otomatis harganya jadi 400 dengan line up. Line-up-nya bro. Gila sih, yang kayak begini mah ini worth it banget lah. Gila. Iya, ngumpul. Dari atas nih Aci Resti ya Afif. kan. Afif udah sportcaster ya. Iya. Iya, Indra udah lama kan gak nonton Afif di panggung. di panggung Iya, stand up. Frimawan. Indra Frimawan kemarin baru special show. Regen. Exogenesis, Regen banyak banget di Regen TV. Diki Iya. Industri Regen itu. Diki Industri. Industri. Erwin Iya. penulis. Filmnya udah mau ini minggu depan gue preskon yang Erwin yang nulis skrip. Erwin yang nulis kan? Iya. Keren banget. Erwin penulis, Rio Duma Tubun, Satpam berhenti. Satam Insaf. Suaminya Sari. Suami Statusnya suaminya sah. Bapaknya Bob. Bapaknya Bob. Kemal Tuh, Gifari. Kemal Gifari si sama Anak buahnya Anggi anak buahnya Anggi Umbara. Umbara. Oh iya. Yoi. Iya. Anggi Umbara. Rere Siapa lagi? Rasofian. Rere Rasofian, Benny, pegawai Iya, pegawai Benny. Diki Mangai. Diki Mangai. Mantannya Aci. Gue pernah nyuci sepatu tuh di Diki Mangai tuh. Iya. Awalnya kan dia itu. bisnisnya Aci tuh. Nyuci sepatu tuh. Iya. Diterusin Gugun Beke kan. Tuh, Mangai asistennya Jegel. Ya, Iya. Aprizal. Juga tuh Aprizal. Iya, makanya sama Jegel. Manajernya Denny Denny Canan. Canan. Pandu Winoto. Gamers Yo, bro. Gugun Streamer. Beke. Gugun Beke orang pendek. Gugun Bek. Terakhir. Gugun Beke itu yang nyuci patu. Pegawai cuci sepatu. Iya. Sekarang owner Tapi dia main di GJLS. Oh, main. Semalam nonton. main. Pakai jas pink. Waduh. Pakai jas pink. Begaya banget ya. Sebenarnya nih, ini gue jujur nih Gugun Beke kalau denger ya, gue kan MC. Di Q card namanya nggak ada. Terus gue bilang ke IO-nya, itu ada anak pemain yang udah rapi, nggak enak kalau kita nggak panggil. Tapi namanya nggak ada mas, nggak apa-apa, gue kenal, gue tulis ya. Hampir nggak Oh, dipanggil. lo udah pakai jas lo. Iya. Ada Dias lo. Hampir nggak dipanggil. Untung aja tuh. Iya, gue Enggak. tulis. Kalau lo ada tuh Q card-nya tuh tulisan tangan dia doang. Gugun Beke gue tulis. Kacau. Hampir kelewat. Udah. ya. Lewat. Yang terakhir ada Wahui. Cing Wahui. Cing Gokil. Wahui. Rising Star. Rising Star bro. Betawi punya gaya. Betul. Gaya Cing Wahui. Nganggur selamanya. Nganggur selamanya, iri selalu. Nggak, tapi kemajuan lo dia stand up ada yang nemenin. Wah. Ada. Ada yang Stand. nemenin ya. Gokil. Pemandangan langka tuh dia. Ada tuh. tuh. Tahu gak bang? Janggal. Apa? Ini faktanya ya. Ah. Jadi pas sunset di kebun itu, dia tuh lagi sebenarnya dia tuh Lagi nemenin orang juga? Seminggu ini lagi nemenin gua. Oh gitu. Iya. Anjing nih, Bang. Jadi dia bilang, "Ci, gue tanggal 24 libur ya." Oh gitu. Ada apa? Iya, gue mau stand up ini acara Kompas. Iya, Iya, betul. Sunset di kebun. Sunset Iya. di kebun bareng sama podcast Ancur. Iya. Ada juga kata dia Iya. gitu kan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, sikat aja kata gue gitu. Gue nggak tahu kalau dia yang nemenin. Ada yang nemenin kemarin. Ada yang Kira dia nemenin. sendiri doang. Gokil. Gue ada videonya kayak deh. Gue videoin kayak. Lu story. Gua Lu storyin, storyin, lu ntar. storyin. Jadi cycle gitu ya, dia nemenin Aci, dia ditemenin orang. Gokil. Gokil, Cing Wahui. Cing Wahui. Cing Wahui yang punya semua rahasia komik. Iya. Cing Stand up-nya Wahui. ngomongin komik. Iya anjir. Gokil. Line up-nya sih ngeri sih. Dengan harga 2,5 menurut gua wow, worth it banget. Semoga pada tertarik Amin. buat nonton ya. Wah, Iya, pasti lah. harus dong. Nih, Cik Wahyu itu bawa asisten kan. Mana? Oh, Oh, anjay, itu anak Jakbar
Iya anak Jakbar iya. Anak baru ya? Iya. Oh. Jadi adik-adik Adik-adikan, diajakin adik-adik. abang-abangnya. Oh, iya gantian. Bogor. Asisten bawa asisten tuh. Keren bener. Asik. Anjay. Gokil. Iya. Dengan line up segitu sih harus sih lu buru-buru lah itu mah biar ngelihat line up tadi banyak banget. Kalau gue sih beneran kangen sama kayak gitu kayak Apri, ngeliat Ngumpulnya Apri. ya, iya. Udah lama nggak ketemu Apri, ketemu Pandu, ketemu Oh iya, si Pandu. Kemal Givari. Iya. Gue dulu pernah minta tolong Pandu. Pandu Angkatan Winoto. gue wisuda kan gue paling tua wisuda aja lama. Terus jadi karena dosen gue tahu gue kenal sama teman-teman di stand up gitu, ada di radio juga, minta tolong siapa nih pas kita sebelum wisuda apa itu namanya yang udah pakai yang Gladi resik. iya JR gitu ada namanya. Lupa lah gue pokoknya di akhirnya gitu seminar terakhir gitu lah sama dosen-dosen. Pandu gue mintain tolong buat stand up di UNJ. UNJ. Iya, patungan bayarnya kita sama teman-teman. Udah sucat ya, udah sucat. Udah sucat. Suca satu tuh dia. Satu. Yoi, jadi Mantep gamers tuh. dia streamer. Bayar sekarang. dia bayar dulu. Masih murah dia alhamdulillah. Sekarang kan udah Mas, kalah. kayaknya sampai sekarang masih deh dia murah. Kalau masalah murah sih dia ambil semua kok. Di TikTok ini tahu sering live TikTok. Iya. Main Gamers game kan? iya. Iya. Apa sawerannya banyak loh. Iya. Banyak dia sampai streamer punya ini dia. gue lihat di Reddit dia jadi punya rumah kontrakan buat kerja. Buat nge-stream. Iya, nge-stream. Dibedain sama rumah dia sama Tinggal. istrinya. Iya, Iya. jadi kerjanya nge-stream di rumah. Yang kerja. Gokil dia streamer udah lama nggak ngelihat kan, banyak banget tuh kayak Mal Givari, ada Aprizal, terus Iya. juga ada si Pandu Winoto. Iya sih, Rigen sama Frimawan disatukan. Iya. Kayaknya mungkin mereka improve komedi deh. Iya. Iya. Apapun itu, tapi lu udah lama nggak lihat, apalagi kalau misalnya lu suka sama stand up, lu tahu mereka dari Iya. lama. Iya. Pasti kangen lah sama yang kayak gitu-gitu. Diki Rata-rata sih. kan kayak gitu. Lo kalau nonton Diki di TV Iya, lucu. tahu. Kalau Lihat aslinya. LPM per detik. Iya, Parah tuh Diki. MC Dika tuh. Wah Parah gila sih tuh. Diki parah. Kok bisa sih LPM per 5 detik? Dar. Anjing lucu banget. Diki geraknya lucu banget. Lucu. Tapi yang lebih menarik lagi buat penonton menurut gue, kalau lo mau lihat gimana proses perjalanan line up yang baru ini nih. Iya, betul. Jadi lo kayak ntar lo berproses, dia udah ada di suatu titik di industri. Gue pernah nonton dia waktu zaman Sunli Sunli Aman. ya, itu tuh lebih ini tahu buat kita. Iya. Jadi lo tahu proses dia Tahu jalannya. iniannya Iya, seru iya, banget. Iya. Dan ini juga jadi kayak ngebuktiin ini abang-abangannya segini. Nah ini yang barunya nih. Ini kayak gimana nih? Iya. Gitu. Mampus lo Nah, tapi kalau line up misalnya kayak Sapi, kita yang udah nonton Sapi baru Sapi sih solid. lucu sih. dia, Iya, lucu iya, dia. Dia pertama doang goyang kan 3 kali tampil. Yang pertama Oh agak iya, goyang goyang, ya. betul. Iya, Karena dia masih tampil awal-awal. tampil pertama kalau Iya, nggak masih salah. awal-awal. Sisanya sih gokil sih dia. Gokil. Iya. Gokil. Tapi proven banget kayak Sapi tuh kan perwakilan Jawa Barat hitungannya. Iya, iya. Jawa Barat berapa puluh orang ya? Iya, bener. Malah yang lolos cuma 2, Sapi sama Irgi kan. Iya. Berarti Dan- kan udah pasti salah satu yang paling lucu. Dan saat Sapi dan Irgi di 3 besar kemarin juara. Iya, 3 besar Tiga lagi. besar. Udah lucu tuh pasti jaminan. Keren sih. Silakan langsung dibeli di Tip-tip. tip-tip. Ada lagi nggak Ci yang mau disampaikan Ci? Ada yang belum kita bahas sih, Ci. Boleh 1 episode lagi nggak, Ci? boleh. Sama Bang Sadu dong. Iya, Mas Adi. Mau. Nanti Kalau- kabaran ya. Iya. Kita ya. Ada yang Mau boleh. ya? Jadi Di 30 menit pertama sama Sadu, 30 menit yang kedua gimana kronologi. Goblok anjing. Kenapa kita jadi podcast klarifikasi anjing? Iya. Mau saingan lo? Nggak mau. saingan? Sama kasih solusi nggak mau lah gua. Kasih masalah itu mah. Masalah. Nambah Namanya masalah doang ngasih baru. solusi. Keluar podcast ngasih masalah. Patra anjing. Parah anjing. Cowor lu anjing. Parah lu Pat. Canda dia. Karena yang hostnya adik-adiknya dia di Iya. radio. Iya. Kawan juga kawan. Kawan. Masih. Masih kawan. Ih, cuma udah beda circle aja. Baik. Dah, Aci makasih Aci. Terima kasih Sukses buat banyak Bang Patra, Kang Sun Dika, Jakbar ya. Bang Dan. Siap. Dah. Thank you, Aci. Makasih. Dadah. Makasih.